tapi yang saya cari ini adalah gregetnya. Maksud saya, contoh saya katakan, saya mengadu bahwa di lorong saya banyak sampah, ya kan? Harusnya saya mengadu itu langsung begitu saya mengadu, langsung ada tindak lanjut. Tidak usah menunggu 2 hari, 3 hari, sama saja. Tidak usah. Maksud saya mengadu di lorong saya banyak sampah Pak Lurah, sudah 1 minggu tidak diangkat. Nah, harusnya yang gregetnya itu bahwa ada Bapak koordinasi dengan yang punya apa namanya, yang Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini, khususnya pengangkut sampah itu langsung eksekusi. Tidak hanya koordinasi, tidak, tapi dia ada kayak begini Pak, ada contoh di Pak Arhan baru masih ingat, salah satu aksi perubahan yang dibuat itu kemarin jalan Zulkarnain kalau tidak salah, dia membuat itu tim TRC, ya kan? Jadi dia memantau jalan yang rusak itu dia lihat bahwa begitu ada jalan yang rusak tinggal dia siapkan nomor sekian, dia hubungi, malam itu langsung eksekusi, tidak begitu besok kita lewat, tidak, itu sudah selesai. Di Kota Palu juga ada. Sekarang itu pernah di Jalan Dewi Sartika itu ada jalan lubang kecil, itu banyak lubang yang tidak terlalu jalan lah yang tidak aspal, yang tidak bagus. Nah, itu ada lapor kan, sehingga itu dia membuat sama tim TRC tim TRC. Jadi begitu ada yang melapor kan tidak semua dapat terpantau secara ini kan, sehingga dibutuhkan lapor itu. Betul idenya bahwa lapor itu. Nah, kemudian begitu ada yang melapor, besok pagi itu kita lewat tidak ada yang rusak, karena itu tadi dia bentuk tim TRC. Maksud saya, ada nggak solusi yang Anda tawarkan? Saya berikan contoh tadi. Misalnya saya di lorong saya banyak sampah, ya kan? Begitu saya melapor, 1 jam kemudian itu sudah ada yang angkat, gitu. Itu contoh. Saya punya misalnya saya melapor pengaduan pelayanan publik lah misalnya. Bapak salah satunya pengaduannya menerima aduan urusan tanah, ya kan? Urusan tanah. Jadi saya melapor ke Pak Sagaria, saya punya tanah ini misalnya ternyata tetangga saya bla 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 bla, ya kan? Nah, sekarang apa yang solusinya untuk menyelesaikan ini? Solusinya sebenarnya gampang. Bapak bikin koordinasi dengan BPN, kemudian koordinasi dengan RT RW. Bukan Bapak yang kerja, tapi itu tadi. Kalau saya melihat ke pengaduan pelayanan publik ini, Bapak harusnya memperbanyak koordinasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Makanya saya bilang jangan banyak pengaduan pelayanan untuk menjadi uji coba. Khusus saja misalnya Bapak meminta misalnya 3 poin lah misalnya. Khusus misalnya kebutuhan masyarakat, sampah, kemudian gas, ya kan? Kemudian apalah ya. Itu dulu yang Bapak ingin kerjasamanya. Kalau saya sih Pak, karena misalnya saya butuh, kan semua kelurahan begini, contoh misalnya gas itu gampang, tidak akan pernah ada tidak akan pernah ada kelangkaan gas kalau gas ini dikelola baik oleh kelurahan, ya kan? Maksudnya, data memang itu berapa kebutuhan, berapa masyarakat di kelurahan sana, Palupi, ya kan? Kita bisa lihat drop per itu kerjasama dengan LPG misalnya, kerjasama dengan siapa? Jadi tidak lagi bahwa banyak sekarang ini bahwa LPG itu diborong oleh kaki lima, ya kan? Sehingga itu yang Bapak mau batasi itu. Bapak bagaimana Bapak hadir sebagai pengontrol di dalam di dalam ini apa lagi namanya itu penampung itu apa namanya itu
Nah, itu yang Bapak menjadi kontrol. Jadi sudah misalnya RTA, misalnya RT 1 berapa penduduknya. Jadi sudah terukur di situ, disiapkan di apa namanya, di khusus untuk penampungan di sini. Jadi tidak ada kalau jadi keluhannya itu pengaduannya bisa apa namanya? Maksud saya Anda menyiapkan pengaduan dan bisa menyelesaikan solusinya. Kapan ada masyarakat yang tidak terlayani, ada yang mengadu, yang Bapak selesaikan itu bukan masyarakatnya, tapi itu tadi pengumpul gas tadi ini, siapa sih namanya Agen, itu? Bu. Apa Agen. namanya Bapak Agen. Ibu? Agen. Ya, agen ini yang dipersoal kenapa RT di sini yang tidak dapat, ya kan? Dia kan punya hak. Nah, itu yang menjadi alat kontrolnya Bapak. Nah, itulah yang saya maksud, Pak Sakaria. Ini bagus sekali kalau pengaduan pelayanan publik ini yang Bapak bikin. Kan hanya sering tidak contoh layanan yang Bapak lakukan, yang Bapak angkat, dan itu bisa langsung dilihat bahwa ini nih, seperti itu. Gimana Pak Sakaria? Ya, terima kasih Bu. Jadi saya sudah, ya seperti Ibu yang sampaikan tadi bahwa kalau ada laporan masalah sampah, jelas pertama kita terima aduannya, kemudian langsung saya hubungi ke pengelolanya untuk ditindaklanjuti. Jadi penghubungan itu yang saya maksud Pak, apa fisiknya? Jadi buat dong semacam apa itu perjanjian kerja atau apa yang membuat bahwa tidak ada lagi misalnya ada yang mengadu terus tidak apa namanya langsung dieksekusi, atau seperti apalah konsepnya nanti Pak Sakaria menyelesaikan masalah ini. Kan Pak Sakaria punya wilayah ini, jadi Pak Sakaria punya kewenangan untuk mau diobok-obok ke, mau di apa ke, itu Pak Sakaria punya urusan itu. Tinggal bagaimana leader, bagaimana seorang Sakaria ini bisa menyelesaikan menyelesaikan masalah ini dengan inovasi pengaduan pelayanan publiknya. Ya, baik, keren sekali ini Pak. Tapi itu tadi ya harus betul-betul dipersiapkan koordinasinya itu dipersiapkan menyelesaikan masalah-masalah aduan ini. Kalau saya sih hampir sama dengan pengaduan pelayanan publik ini, sama dengan mall pelayanan publik, hampir sama. Cuman mall itu kan lebih ke satu wadah nih. Kita bisa dapatkan layanan di situ satu kaligus. Tapi kalau pengaduan pelayanan publik di sini kita satu wadah juga, tapi kita ada feedback. Ya, yang feedbacknya itu Bapak sebagai perantara yang tadi itu bisa kerjasamanya misalnya supaya cepat teratasi. Supaya cepat. Jadi ada tindak lanjut tindak lanjutnya. Masyarakat itu tidak mengadu kalau tidak membutuhkan layanan, ya kan Bapak siapkan layanan. Seperti itu. Ya, itu chattingnya Pak Arhan. Jadi buat semacam apalah yang harus kalau Bapak, makanya saya bilang angkat saja misalnya 3 atau 4 layanan yang betul-betul itu menurut Pak Sakaria bisa terselesaikan, bisa langsung bermanfaat ini pengaduan pelayanannya. Jadi begitu ada orang mengadu langsung eksekusi. Nah itu tadi dibutuhkan apa dasar hukumnya, penguatannya untuk orang ini mau Pak Sakaria gerakkan itu loh. Misalnya anggaplah Pak Sakaria ini kan tim leader nih, dia project leader nih ya. Pak Sakaria punya program. Kemudian apa yang bisa mempengaruhi tukang angkat sampah itu datang mengangkat itu. Nah, itu mengangkat sampah yang ada di lorongku. Apa yang bisa memberikan penguatan? Bukan berarti Pak misalnya Pak Muhammad, coba minta tolong Pak Muhammad, angkat dulu ya di depannya rumahnya Bu Agus. Tidak, tapi itu yang menjadi rutinitas. Menjadi rutinitasnya, misalnya seperti itu. Jadi ada penguatan dasar hukum yang menggerakkan. Itulah yang tadi yang mau dipetakan di net map itu, Pak. Iya. Semangat ya, Pak Sakaria. Ya, terima kasih Bu. Banyak Ibu kasih masukan. Saya takutnya nanti kalau
ujian kong hanya ini tidak bisa. Oh, nanti kita melakukan, saya takutnya begitu. Iya. Saya takutnya. Berarti harus dijelaskan proses-prosesnya ya, Bu. Iya. Jadi ada namanya inovasi adalah kebaharuan. Jadi ada Iya. yang baru. Kalau selama ini kan anggaplah Pak Zakaria orang mengadu, ya hanya koordinasi saja kita. Kita tinggal lanjut di bawah. Pak, misalnya Komunikasi ada tidak sampah lanjut. di sana, bertumpuk sampah di RT 1 Pak Lupi. Hanya itu. Ya sudah, Bapak sudah Tidak. melaporkan. Jadi tanggung jawab sudah melaporkan sudah. Tapi yang kita inginkan ini inovasinya, begitu kita melaporkan 1 jam kemudian sampah itu sudah tiada. Itu loh. Nah, di situ Iya, saja kebaharuannya Bapak. Jadi Bapak lebih ke koordinasi dan penguatan kerjasama saja. Karena ini iya. merujuk daripada visi misinya wali kota kan itu. Berarti bisa boleh satu ini, Bu. Kalau maunya Ibu, maksudnya kalau model pelayanannya ini, kalau cuma kita ambil satu pelayanan bisa, atau biar 3 atau 4 lah pelayanan. oh Cuma 3 atau 4. 2 hari kamu bikin ini. Nanti pelayanannya kita pakai aduannya pakai sistem, tapi yang saya cari ini adalah bagaimana kerjanya Pak tim yang ada di kelurahan itu dia bisa mengeksekusi langsung itu loh. Entah itu stafnya Bapak atau entah kerjasama dengan stakeholder yang lain yang misalnya di lingkungan hidup atau Pertamina atau apa terserah tergantung apa yang harus kalau misalnya Bapak selesaikan gasnya misalnya itu kalau Bapak mau selesaikan misalnya sampah berarti suaranya agak kecil Bu Agus. Oh gitu ya. Halo. Ya. Halo. Halo. Kecil, Bu. Kecil ya. Jaringan. Oke, halo. Boleh, Bu, boleh. Oke, jadi saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan kita diskusikan dengan Pak Zakaria bukan menjas bahwa Pak Zakaria punya ide itu tidak bagus, bukan. Justru saya mau bahwa saya memberikan kontribusi gitu loh untuk Kota Palu gitu kan. Nah, jadi kita sekali lagi saya lemparkan kepada teman-teman bahwa mari kita diskusikan semua masalahnya supaya kita bisa menjabarkan stakeholder kita ini, bagaimana dia punya penyebarannya, bagaimana perannya. Nah, kalau Pak Zakaria mengangkat itu, di situ sangat kelihatan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, dia punya pengaruhnya tinggi, dia punya kepentingannya, itu sudah. Tapi kalau tidak ada, itu tidak yakin bahwa net-netnya kosong, identifikasi stakeholdernya kosong, kemudian peta 4 kuadrannya itu pasti kosong karena hanya Bapak tinggal menerima aduan tapi tidak ada feedback, tidak ada inovasi yang menggigit. Pak Arhan bilang menggigit. Iya, berarti harus adanya pengaduan, kemudian hasil diterima suratnya, diterima laporannya, kemudian kami tindak lanjuti, diselesaikan, tetap berkoordinasi dengan OPD terkait, seperti. Jadi itu tadi Pak, tetap pada dasarnya kan bukan Bapak yang kerja, ya kan? Bukan Bapak yang kerja, karena masing-masing ada kewenangannya orang, ada tupoksinya kan. Tinggal Bapak menguatkan dengan apakah dia kerjasama, apakah dia MOU, apakah dengan apa, apakah dengan surat edaran atau apa, itu penguatannya di situ Pak. Ya. Bu, misalkan adanya kami kan di kelurahan itu kan ada namanya Satgas Adipura.
Satgas Adi- Satgas Adipura ini dia bagian untuk pengawasan sampah di kelurahan yang memang Oke. dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada juga namanya Ya. Satgas K5. Satgas K5 ini kan memang yang dibentuk, dia ada dari polisi, tentara, ada dari tokoh adat, tokoh masyarakat. Itu yang nanti menjadi misalkan ada yang melapor, itu yang nanti saya laporkan dengan yang Satgas K5 ini untuk Boleh, ditindaklanjuti. Pak. Jadi Hmm. memanfaatkan orang Ya, dengan koordinasi fungsinya gitu. Jadi Iya. apakah tanya dulu, apakah K5 ini bisa menyelesaikan pengaduan, misalnya pengaduan gas misalnya, ya kan? Apakah dia yang punya dia punya tusi di situ kan begitu. Jadi bisa saja Bapak memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah dibentuk tadi itu, manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Jangan-jangan lembaga-lembaga itu tidak berfungsi selama ini maksudnya, sehingga Bapak menjadi fasilitator dalam hal ini, memfasilitasi, menampung aduan. Tinggal Bapak apakah kalau misalnya dia apa yang Bapak bilang itu tadi, yang menangani sampah itu misalnya, menangani sampah, Satgas. ya apakah dia masuk di Satgas Adipura, apakah itu yang bisa menyelesaikan mengangkat sampah itu, ya terserah Iya. bagaimana cara kerjanya. Iya. Ya kan Pak? Iya, Bu. Iya, Bu, Jadi betul, Bu. Terima saya kasih banyak, Bu. langsung loyo pengaduan sampah, Bapak hanya menampung, saya kira membuat malu STPDN Tidak, kamu ini. bukan cuma untuk menampung, Bu. Sebenarnya saya tetap saya Iya, tapi lanjuti itu. tindak lanjut, tapi Tetap. hanya sekedar tindak lanjut, tidak tahu kapan actionnya. Saya mau itu action today, Caparuni tomorrow. Iya, langsung dibersihkan. Iya, ada eksekusinya. Masa kamu terima baru, biar saja biar kamu tidak bikin pengaduan pelayanan kalau tidak berefek. Iya. Nah, kayak contohnya kayak gas, Bu, kayak masalah gas. Ini kan kami kan diminta dari bidang ekonomi itu untuk membagi gas untuk warga yang tidak mampu. Warga yang tidak mampu dengan pelaku usaha UMKM. Ya. Ya, itu dibagi. Jadi pembagian itu kan misalkan di Palupi itu kan ada 29 pangkalan. Ya. Ada 29 pangkalan, baru untuk penerima gas ini yang warga tidak mampu ini sebanyak sekitar 114 lah. Ya. 114 itu dibagi 29 pangkalan. Ya. Jadi yang membagi itu dari kelurahan. Ya. Jadi nama-nama penerima gas ini yang rumahnya berdekatan dengan ini, dengan pangkalan. Yes. Ya. Itu jadi tadi. Kalau jadi kalau sudah berbagi begitu kan tidak ada masalah, tidak perlu ada aduan gas. Tapi nyatanya ada yang mengadu tentang kelangkaan daripada gas ini. Berarti ada bermasalah di pangkalan kan? Ada yang bermain. Ada yang bermain di pangkalan. Makanya Bapak sebagai lurah toki dia. Iya, turun langsung saya. Iya, tokinya itu jangan dengan kekerasan, buat aturannya. Bu, kenapa sampai begini? Nah, Ibu misalnya kalau begini berulang, ini bisa dicabut loh. Ya, misalnya. Ini Bapak punya kewenangan itu. Jadi kasih lihat tajinya. Ya, cuma lurah baru atas nama. Iya, Bu. Mungkin sesama lurah bisa kasih saran. Mungkin Pak Putra bisa kasih saran ini. Saya sudah paham itu arahnya kemana itu. Sudah. Siap. Makanya saya raise hand ini, Kak. Oh, siap. Ada Kakak Putra. Silakan Putra, siapa tahu bisa sharing ilmu. Oh, ini Bu. Ini silakan, kemarin beliau ini juga sudah sharing sama saya soal ini. Dia mau angkat soal sampah. Jadi saya sampaikan sama Pak Lurah Palupi itu sampah bukan tupoksi lurah, tupoksi lurah. Jadi agak susah melekatkan. Jadi coba bahas soal pengaduan pelayanan. Cuman mungkin Pak Zakaria tadi berpikir bahwa aplikasi itu menjadi output. Kayaknya seperti itu. Nah, sedangkan yang maksudnya kemarin itu pelayanannya itu menjadi output. Harus quick respon, harus cepat responnya. Betul. Kan ada di sana ada Satgas K5 ketika pas ada orang keluhkan soal Pak Lurah ada sampah liar sini, turunkan Satgas K5. Iya, betul. Ada permasalahan antar tetangga, turunkan lembaga adat. Nah, itu betul. maksudnya.
Nah, jadi seperti Ah. kayak Ibu Agus bilang tadi, berikan 3 atau 4 laporan pelayanan, ya mungkin boleh masuk itu soal ketentraman ketertibannya, itu saja. Supaya tidak susah. Jadi biarpun kita tidak perlu koordinasi sama dinas terkait, bisa karena yang ambil alih kan Pak Lurah kebijakannya. Betul, betul. Jadi bisa itu. Jadi layanan gercep untuk Ya, publik. betul. Quick respon. Iya. Sama saya juga mau bertanya sedikit ini Bagus soal Oke, tadi silakan itu. deh. Sepanjang saya bisa. Ya, soal ini tadi apa? Pemetaan itu, Ibu. Saya masih kurang terlalu paham soal alur-alur itu. Kan ada yang saling berkaitan. Apalagi saya langsung ke masyarakat ini, mungkin boleh bantu ditampilkan kembali Bagus. Saya mau pahami baik-baik lagi. Karena saya punya bersentuhan langsung ke masyarakatnya, saya agak bingung. Yang ini ya, Dek? Siap, betul. Ya. Oke, yang mananya, Put? Nah, ini Bu, ini kan kayak contoh kan ini ada sponsor. Sponsor ini kan punya hubungan ke kita sebagai yang punya proyek, terus ada hubungan juga ke tempat lain. Nah, ini juga kita punya hubungan ke bagian hukum juga punya hubungan ke tempat lain. Nah, ini yang saya kurang pahamnya, Bu. Ya. Apakah umpamanya saya kan punya hubungan ke wali kota karena beliau punya salah satu program itu Smart City. Ya. Nah, apakah wali kota itu punya hubungan juga ke camat atau bagaimana, Ibu? Oke. Jadi kita jangan lihat tupoksi ya, lihat inovasinya. Ya. Jadi kita berangkat dari masalahnya Bu Putra. Bagaimana cara kerjanya inovasi kemarin, Put? Cara kerjanya, jadi orang itu goals-nya itu orang tidak perlu menunggu, jadi datang ke kantor tinggal terima layanan. Baik. Siap. Kita coba di sini, Put. Jadi tidak semua yang tertulis di sini Putra harus ikut. Ya, itu kata kunci. Yang kita lihat di sini, petakan dulu stakeholdernya. Yang menjadi stakeholdernya Putra siapa nih? Pak Wali Kota. Wali Kota kita tempatkan di ungu. Siap. Oke. Camat, ya kan? Berarti dia ditempatkan di sebelah kanannya ungu. Oh, siap. Oh, berarti Pak Wali Kota harus sebagai ini, Bu ya? Sponsor ya? Jadi wali kota dalam hal ini nanti dulu jangan kita tentukan sponsornya. Ada kemungkinan tidak ada sponsor di dalam? Iya, siap. Karena saya di wali kota ini kan punya kepentingan, Bu. Karena salah satu programnya itu Smart City. Otomatis pasti ketika saya buat layanan berbasis digital online itu sangat berpengaruh dengan visi misi beliau. Oke. Jadi itu efek daripada output kan? Ya, yang kita bahas ini di peta ini Put adalah bagaimana nanti masyarakat. Jadi kita pengen anggaplah bahwa di sini yang jangan dulu pikirkan yang itu Put. Yang kita pikirkan ini bagaimana inovasinya Putra. Jadi di merah ini adalah Putra, ya kan? Yang di biru ini adalah internalnya Putra dari yang membuatnya IT, stafnya Bapak dalam aksi perubahan. Nah, semua ini, ya kan? Bisa Putra paham yang ini? Jadi anggaplah bahwa di sini seksinya Pak Lurah semua ada masuk di sini. Termasuk tenaga IT-nya Pak Lurah di sini. Kan kalau tenaga IT-nya itu staf, tapi kalau tenaga IT-nya tidak di staf jangan masukkan di sini, dia di luar. Oh, siap. Jadi koordinasi, siap. Ini yang internalnya kita itu adalah tim kerja yang betul-betul tim yang membantu aksi perubahan kita, ya. Oh, baik. Oke. Yang berarti betul hubungan baik fungsi, dari hubungan penulisannya, fungsi. apanya, semuanya, pelaporannya, pembuatan anunya itu masuk semua di situ. Biasanya ada tim inti, ada tim kerja, biasanya begitu. Ya. Tim kerja itu dia berlaku hanya 1-2 bulan itu.
tim inti adalah selama inovasi ini bekerja, itu adalah tim inti. Siap, siap. Bisa ya? Siap. Nah, sekarang kita coba meletakkan. Ini tadi kita lihat bahwa anggaplah salah satu kita ingin menciptakan layanan modern, ya kan? Ya. Nah, layanan modern. Jadi pada dasarnya layanan yang kita ciptakan itu adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan publik, ya, seperti itu. Siap. Ya kan? Nah, jadi kita tempatkan misalnya masyarakat di sini. Kita tempatkan masyarakat, anggaplah masyarakat di sini. Kemudian kita tempatkan siapa lagi yang masyarakat di kelurahan mana. Kemudian kita ambil pihak pengusaha. Itu kan semua akan mendapatkan informasi tentang layanan. Siapa tahu dia mau bikin surat keterangan miskin padahal dia kaya, kan gitu. Ya. Nah, jadi itu kita lihat. Nah, sekarang kita di sini. Kenapa kita masukkan di sini? Jadi inilah layanannya Bapak nih, ya kan? Layanan Bapak. Sekarang masyarakat, Bapak sudah siapkan di sini sistem informasinya ini, smartnya di sini, modernnya. Jadi masyarakat kenapa dia panah kiri kanan? Karena Bapak sudah menyiapkan, bisa tinggal di-download. Masyarakat tinggal mendownload, ya kan? Ya, begitu dia mendownload, semua informasi tentang pengurusan, misalnya pengurusan KK, surat keterangan apa, misalnya, itu tinggal dia dapat diambilkan di aplikasi ini, ya kan? Tinggal diambil di aplikasi ini. Masyarakat sudah langsung merasakan dampaknya, ya kan? Di sini sudah kelihatan bahwa tidak perlu lagi dia ke kantor lurah, ya kan? Kabonena, itu Kabonena harus ini kan, tidak perlu lagi ke sana. Mereka sudah mendapatkan di sini. Kemudian masyarakat misalnya dia membutuhkan misalnya dia ingin mengurus surat akte kelahiran anaknya, ya kan? Nah, dia tinggal kalau Bapak menyiapkan di sini, Bapak menyiapkan dokumennya di sini di merah ini. Bapak mereka tinggal download, tinggal isi, Bapak tinggal melanjutkan ke misalnya anggaplah seperti itu cara kerjanya. Tapi kalau tidak Bapak menyiapkan, nanti masyarakatnya berhubungan langsung, dia kirim ke dia tambah panahnya di sini. Anggaplah bahwa di sini dicapil nih, ya kan? Dia pengen misalnya dia mana nih? Ya, dia pengen di sini misalnya anggaplah bahwa dia capil. Jadi capil dalam hal ini Bapak sudah menyiapkan, tinggal dokumennya itu langsung dia kirim. Misalnya saya mau ngurus misalnya KTP. Jadi KTP-nya Bapak siapkan layanannya. Kemudian nanti Bapak itu misalnya Pak Umar mau mengurus KTP, tinggal mendapatkan informasi dari Bapak, baru dia laporkan ke sini misalnya. Anggaplah seperti itu. Jadi tinggal melapor ke sini. Jadi ini panah ini bisa dilanjutkan ke sini kalau pengurusannya KTP misalnya, ya kan? Jadi di sini berarti boleh langsung Bu ya, boleh saya langsung ke OPD terkait boleh ya, tanpa melalui perantara sponsor ini boleh juga ya? Boleh. Terus Bu, mohon izin, yang mana yang saya tidak bisa lakukan langsung, seperti ini kan ada KDPPKD, Bapeda, yang mana saya harus melalui sponsor? Seperti kalau tidak ada sponsor, dilihat, makanya tidak bisa berpatokan begitu Dinda, karena kita lihat aksi perubahan kita, aksi perubahannya Bapak itu langsung bersentuhan ke masyarakat. Siap. Bersentuhan masyarakat. Ya, jadi tidak bisa saja hilangkan ini sponsor ini, hilangkan aja kalau memang dia tidak ada sponsornya Bapak, karena Bapak tidak membutuhkan sponsor. Kenapa? Karena Bapak yang menyiapkan layanan modern. Oke. Ya kan? Berarti ini Bu ya, kan kayak ini ada hubungan kayak sekda ke bagian hukum, ada hubungan sendiri tanpa melalui fungsi saya. Iya, ya kan? Nah, bisa saja. Apa yang membuat bisa berhubungan seperti itu, Bu? Jadi misalnya apa ya saya katakan,
kalau saya lihat dia punyanya Putra itu semua berhubungan dengan berhubungan, tidak ada kecuali kalau ada produk yang dihasilkan produk yang saya katakan dasar hukum yang mana dalam hal ini penerima hanya dia sekedar misalnya Bapak ingin membuat semacam satu penguatan misalnya yang harus dikelola misalnya kita mau bikin semacam perda atau peraturan perdes misalnya, ya kan, atau perda lah, atau aturan tentang mengenai tentang Izin, Bu. tertib Ini kan umum saya kan apalah di lingkung ujungnya nanti ya, saya seperti butuhnya itu. juga ini tanda tangan digital otomatis ke kementerian terkait. Nah, berarti itu hubungan garis koordinasinya melalui Kominfo Kota dengan kementerian terkait, Ibu. Berarti tidak langsung ya? Iya, Atau seperti itu? kalau itu tanda tangannya Bapak tetap berhubungan karena Bapak punya gawean. Kecuali kalau dia berbicara produk, saya contohkan misalnya, kalau dia produk hukum misalnya, Bapak ingin membuat semacam salah satu peraturan perdes kayak itu, kalau misalnya tentang perdes atau peraturan apa yang saya katakan hewan berkeliaran, Ya, siap, ya kan? siap. Jadi itu bisa saja langsung dari dinasnya langsung ke langsung ke bagian hukum, ya kan, bagian hukum. Karena yang mengelola layak atau tidaknya ini kan di bagian hukum mulai dari pembuatan penyusunan kalimat atau apa, itu kan seperti itu. Oh, siap. Berarti dalam arti lain berarti yang tidak berhubungan langsung itu produk dari OPD terkait yang kita dapat manfaat tapi kita tidak minta. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi bisa ini kita tidak bisa berpatokan bahwa harus seperti itu di dalam NetMap ini, tergantung kita punya masalah, tergantung banyak masalah dan inovasi kita. Oh, siap. Berarti memungkinkan juga, Bu, untuk stakeholder ini saling berhubungan koordinasi secara langsung tanpa melalui saya. Bisa saja. Sama dengan punyanya stakeholdernya Pak Arhan, ya. Sama dengan ini, coba kita lihat. Siap. Ya kan? Bisa saja dia koordinasi, tidak mesti bahwa ini diputus mata rantainya, tidak. Sepanjang itu saling berkaitan dan bisa memberikan kontribusi, misalnya Bapak siapkan layanan, misalnya layanan smart, ya. Sekarang masyarakat rasakan dampaknya kan? Nah, dengan masyarakat rasakan dampaknya, tentu berefek kepada organisasinya. Contoh misalnya, jadi bisa saja Pak, jangan melihat dari satu sisi contoh. Ya, ini bisa contoh yang lain. Soalnya saya berpikir ini tadi, Bu, berpikir hierarki, tidak berpikir fungsi. Iya, itu makanya dilihat daripada masalah atau inovasi yang kita ciptakan, Dinda, ya kan? Lihat fungsinya. Hubungan fungsi dia, Bu, ya? Iya, fungsinya. Berarti tidak ada hubungan hierarkinya, tidak, Bu, ya? Tapi hubungan tidak ada. Jadi tidak menjadi dilihat saja fungsinya, misalnya apa kan yang kita bahas itu pengaruh dan kepentingannya, ya kan? Siap. Nah, seperti itu. Siap, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Ada Pak Arhan tadi raise hand, siapa tahu bisa bantu solusinya, Pak. Ya, terima kasih Bu Agus. Jadi cuman penguatan saja untuk Pak Lurah. Jadi seperti yang tadi Ibu Agus bilang itu, untuk sponsor ini sebenarnya tergantung dari stakeholder dan apa yang kita mau buat nantinya, atau hasil yang kita buat. Kalau tidak ada sponsor tidak perlu dimasukkan. Kalau memang Pak Lurah mau masukkan sponsor seperti tadi Pak Wali Kota misalnya, betul yang dibilang Ibu Agus. Jadi output yang dihasilkan itu misal per wali terkait apa. Nah, itu harus membutuhkan tanda tangan wali kota atau pejabat tinggi di atasnya. Kalau saya wali kota, berarti masukkan dia di sponsor, bahwa dia mendukung terkait dengan proyek perubahan kita. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak perlu dimasukkan. Kemudian terkait dengan yang tanda tangan digital, tergantung apakah tanda tangan digital itu nantinya selesai di 2 bulan ini. Kalau selesai di 2 bulan, masukkan dia di garis koordinasi. Seperti itu. Kalau belum masuk dia, sebaiknya tidak perlu dimasukkan.
Sekarang Pokoknya dia nanti di jangka menengah. Berarti pokoknya tulis apa yang kamu bikin, bikin yang kamu tulis. Itu kata kuncinya. siap. Saya agak sulit ini, Bu. Apa sponsor ini saya agak sulit dari tadi, saya agak mencernanya agak sulit. Kayak wali kota ini dalam saya punya, posisi beliau ini tunggu mana? Sebagai promotor, saya pikir karena beliau punya, pertama kepentingannya beliau di situ tinggi, dan pengaruh beliau juga tinggi. Ya, boleh. Berarti Jadi dia tidak perlu mesti jadi tidak. Intinya bahwa promotor ini adalah orang yang memberikan membantu dalam aksi perubahan kita ini, tapi dia tidak punya kepentingan khusus gitu, ya kan? Seperti itu. Contoh misalnya yang kita disampaikan Paran itu betul, bahwa kita anggap bahwa anggaplah bahwa tidak ada visi misinya wali kota dalam hal ini, toh? Nah, tapi dia ingin memperkuat bahwa hai para lurah, ya kan? Mari kita sama-sama memberikan pelayanan teknologi kepada masyarakat, lebih pelayanan smart misalnya, atau pelayanan apa, ya kan? Anggaplah dia tidak punya kepentingan pribadi, ya, tidak punya baik dari secara individu maupun secara jabatan, kan? Anggaplah seperti itu, hanya menghimbau. Ya, masukkan dia sponsor. Tetapi kalau dia punya visi misi menciptakan sebagai smart city, ya kan? Anggaplah smart city, berarti dia punya misi dong, ya kan? Dia punya keinginan dong bahwa menginginkan bahwa setiap kelurahan itu mendukung visi misinya, kan seperti itu. Tetap jadi stakeholder yang dalam hal ini tentukan, karena dia punya kepentingan di dalamnya. Dengan adanya surat yang dia buat himbauan tadi, dia punya kepentingan kapan lurah tadi ini kelurahan tidak mensemar di lurahnya, kan bisa berpengaruh kepada kepentingannya. Ya, siap. Itu. Siap, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Oke, baik. Saya pikir itu, jadi itu hanya sekedar pelengkap, kecuali misalnya yang membuatkan Anda ini misalnya IT, yang membuatkan IT ini gratis, tidak siapa-siapa, hanya dia terlibat langsung, itu sponsor boleh. Kan dia tidak punya kepentingan, bukan siapa-siapa dia, ya, tapi dia ingin dia pertemanan, anggaplah pertemanan, dia sebagai teman, jadi dia sumbangkan nih Bapak dia sumbangkan bagaimana membuat sistem ini supaya seperti ini. Jadi itu siap. boleh jadi sponsor. Tenaga IT itu bisa juga jadi sponsor, Bu, ya? Boleh, sepanjang dia tidak punya kepentingan di dalamnya, tidak punya pengaruh, ya kan? Memberikan sumbangan gitu kan? Ya, tapi Bu, ya kalau yang tenaga IT ini sama-sama ada kepentingan, Bu? Maksudnya bagaimana? Maksudnya juga dia punya kepentingan untuk ini. Oh iya. Kalau dia punya kepentingan berarti dia tetap masuk di situ. Dia tidak masuk di sponsor, tetapi dia masuk di dilihat dia apakah dia pengaruhnya, dia punya kepentingan di dalamnya, menempatkan di bagian kuadran itu lagi, tidak lihat. Tinggal kita lihat saja apa dia punya di situ. Berarti dia masuk stakeholder. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Apalagi? Lagi RCEP, gerakan cepat. Oke, baik Bapak Ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman ya, mudah-mudahan aman. Izin Bu Agus, mau Siap, menanyakan terkait dengan upload tugas yang kemarin. Individu itu berarti diupload hari ini kan Bu? Siap. Kemudian untuk yang kelompok berarti tidak ada untuk hari ini, berarti kita centang saja. Kemudian berarti yang sekarang adalah learning journal dan tugas individu untuk kepastian Bapak Ibu semua ini. Iya, hari ini hanya 2. Jadi learning journal dengan upload tugas mandirinya sampai dengan net map-nya tadi ya, sampai dengan net map.
Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, mohon maaf kalau ada yang belum maksimal menerima materi ini, memang karena kita punya tidak mampu kita bertanya karena tidak tahu mulai dari mana ini pertanyaan, kan seperti itu. Tapi biasanya lebih cepat kalau Bapak Ibu bisa, Ibu bagaimana nih? Jadi tidak apa-apa, banyak teman-teman yang bisa tempat berdiskusi. Bapak Ibu silakan mau tanya, kalau ada yang tidak dipahami tentang materi yang saya sampaikan, silakan tanyakan ke saya kira-kira bagaimana meletakkannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, silakan upload tugasnya berakhir sampai jam 12 malam, ya kan? Insya Allah besok kita libur ya. Libur, Bu. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Kita istirahat besok ya Pak Arhan ya. Betul, Bu. Tidak ada Tanggal merah. tanggal merah. Ya, baik. Olehnya itu Bapak Ibu yang kami banggakan, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau penyampaian saya ada yang tidak dipahami, tidak maksimal. Silakan silakan klarifikasi ke saya kembali supaya saya bisa kasih pencerahan. Memang 1 lawan 40 itu agak berat ya kan. Jadi kalau face to face 1 lawan 1 biasanya, tapi kalau sendiri saya 40 ini saya tidak bisa puaskan Bapak Ibu semua. Jadi mohon maaf lagi, saya minta minta maaf sekali lagi ya. Jadi untuk pertemuan kita sore hari ini khususnya membangun tim efektif, saya nyatakan sudah berakhir. Silakan upload tugasnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kakak. Baik, silakan. Terima kasih banyak sudah menyelesaikan sesi terakhir di hari ini. Mudah-mudahan bisa diserap secara maksimal dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Agus. Insya Allah kita akan ketemu lagi hari Sabtu. Jadi besok kita libur. Selamat berlibur Bapak Ibu. Tadi disampaikan dari Pak Reza informasinya bahwa jam 10 hari Sabtu nanti kita akan masuk sesi ceramah. Di ceramah yang sempat tertunda hari Selasa kemarin, hari Sabtu insya Allah fix. Seperti itu penyampaian dari kami. Pak, izin Pak, boleh bertanya? Iya Bu. Pak, terkait dengan upload tugas, apakah bisa dengan waktu sampai Jumat? Bisa kayak yang kemarin itu Pak, kita kan sempat diperpanjangkan waktu. Ada satu tugas kemarin sama Pak Reza, kita diberikan kesempatan besoknya baru mengupload. Apakah itu sepakat? Boleh. Saya kembalikan kepada Ibu Agus nih sebagai. Ya, waktu itu Ibu Agus setuju bahwa besoknya baru diupload tugasnya. Apakah yang tugas ini bolehkah diizinkan untuk diupload besok lagi Pak? Saya ini menerima request. Ya, siap. Terima kasih. Sepanjang Bapak masukkan saja. Saya ada udah. Saya punya utang sama dia. Ya salah menjadi Wideswara favorit saya kan? Betul sekali Pak. Panjang umur buat Bu Agus yang telah memberikan kesempatan. Amin. Boleh. Amin. Besok Izin ya, izin lip ya, izin lip. Boleh buka puasa dan Ibu Agus. Iya, boleh. Besok jam berapa Pak Ahmad? Jam 12 Bu Ahmad nanti besok untuk penguploadan ini mungkin bisa besok jam 12 malam seperti biasanya Pak Ahmad. The best. Besok malam lah jam 12. Ya. Mungkin Berbuka bersama. Mungkin teman-teman kan masih progres juga ini tugas ini karena memang baru lagi dikasihkan net mapnya lagi nih.
Iya betul Jadi sekali. kalau mau dikejar sebentar ini kayaknya tidak mungkin. So mau pulang nanti penjual teh itu Mau lagi. mulai periki lek, karena Iya. masih banyak perbaikan tadi. So teh mau dibukakan pintu lagi nanti Pak itu. Bahasa kepala. Baik, jam 24.00 besok malam. Yes, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Baik. Ahmad, luar Ya. biasa. Terima kasih. Baik, saya kira Semoga Pak demikian. Ahmad juga Bapak, diberikan Ibu. kesehatan dan umur panjang. Insya Allah. Saya tutup forum Kak. room kita ini. Nanti kita ketemu lagi hari Sabtu pagi insya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin Kak. Kak, ini berarti terakhir di sini tugas Kak? Besok. Iya. Tidak, tugas yang terakhir itu ini yang net map ini. Yang map ini tuh Kak? Map Iya. ini? Berarti hari Sabtu ceramah ya Pak Ketua? Sabtu pagi. Tadi katanya infonya nanti jam berapa? Jam 10. Berarti 10. pagi itu masih masuk ini ya. Karena di